Selamat pagi, nama saya Andres Ulo. Saya kelas 91 dari SMP Pus Erlangga, Balikpapan. Saya akan mempresentasikan tugas IPS. Yang pertama, hidrologi pembangunan pada pemerintahan Orde Baru. Hidrologi pembangunan pada pemerintahan Orde Baru yang dipelopori oleh Presiden Soeharto terdiri dari 3 pilar utama, yaitu: pertama, stabilitas politik, menciptakan kondisi politik yang aman dan stabil. 2. Pembangunan ekonomi, fokus pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, termasuk pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. 3. Pemerataan pembangunan, usaha untuk mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Hidrologi pembangunan ini menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, perbedaan negara maju dan negara berkembang. Negara maju atau bisa disebut negara industri memiliki tingkat perkembangan ekonomi, standar hidup, indeks pembangunan manusia atau IPM yang tinggi. Negara berkembang memiliki ekonomi lemah, infrastruktur terbatas, kualitas hidup lebih rendah, teknologi terbatas, dan IPM lebih rendah. Yang ketiga, tahapan Repelita yang dilakukan pada Orde Baru. Repelita rencana pembangunan 5 tahun pada masa Orde Baru terdiri dari 6 tahap. Pertama, Repelita 1969 sampai 1974. Pemilihan dan pembangunan infrastruktur dasar. Repelita 2 1974 sampai 1979. Pembangunan sektor industri dan peningkatan kesejahteraan. Repelita 3 1979 sampai 1984. Pengembangan industri dan peningkatan kualitas SDM. Repelita 4 1984 sampai 1989. Fokus pada industri, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Repelita 5 1949 sampai 1994. Penguatan sektor industri dan pemerataan kesejahteraan. Repelita 6 1994 sampai 1999. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan teknologi tinggi. Setiap tahapan bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Nomor 4. Sedangkan negara Indonesia menjadi negara maju, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara maju karena beberapa faktor seperti pendapatan per kapita yang masih rendah, ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, dan SDM yang perlu ditingkatkan, infrastruktur yang masih kurang merata, serta ketergantungan pada sektor tradisional. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan potensi besar untuk berkembang ke arah negara maju. Terakhir, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu yang biasanya diukur melalui PDB, produk domestik bruto. Fokusnya adalah kuantitas dan angka-angka ekonomi seperti pertumbuhan sektor industri dan pertanian. Pembangunan ekonomi lebih luas dari sekedar pertumbuhan ekonomi, mencakup peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya melibatkan peningkatan output ekonomi, tetapi juga pemerataan distribusi pendapatan, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih.